Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabar teman-teman semua pada hari ini? Ya, Bapak harap teman-teman semua pada hari ini dalam kondisi yang baik dan prima ya. Karena supaya teman-teman bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Teman-teman semua hari ini sudah sarapan? Alhamdulillah sudah sarapan semua ya. Kalau tadi belum sarapan, boleh bilang ke Bapak. Nah, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita diberikan kemudahan dalam pembelajaran hari ini, dan diberikan keberkahan terhadap ilmu-ilmu yang nantinya kita dapatkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman semua, jadi pada pertemuan hari ini kita akan memasuki materi baru. Materinya pasti teman-teman suka karena banyak banget materi kata apa yang akan Bapak sampaikan itu sudah banyak disebutkan di mana-mana, di media, di film, di buku komik dan lain-lain. Nah, pada hari ini kita akan belajar lebih dalam apa sih makna dari kata ini. Kalau misalkan teman-teman lihat gitu ya, ada film The Avenger, Spider-Man, Batman. Nah, kira-kira apa tuh yang dipikirkan teman-teman semua? Betul, pahlawan super ya. Nah, superhero atau dalam bahasa Indonesianya pahlawan super. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai pahlawan, tapi bukan pahlawan yang bisa terbang atau yang pahlawan yang bisa menembakkan laser dari matanya, bukan ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pahlawan yang berjuang dalam bidang kemerdekaan. Nah, teman-teman pasti penasaran dong, wah, pahlawan yang berjuang dalam bidang kemerdekaan seperti mana tuh? Jadi, teman-teman, kita akan belajar mengenai tokoh-tokoh bangsa yang menjadi pahlawan, baik itu dari zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, bahkan sampai zaman penjajahan Belanda, sampai zaman kemerdekaan. Nanti kita akan mengenal macam-macam pahlawan. Oke, Bapak sampaikan pengantarnya dulu. Jadi pada hari ini kita akan memasuki materi tema 6 mengenai pahlawanku. Subtema 1 yang mengenai pahlawan kita semua. Nah, pada KD-nya sendiri, yakni KD 3.1 dalam mata pelajaran PPKN, memahami hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi nanti Bapak akan mengusahakan untuk menyangkut pautkan antara sila-sila Pancasila dengan tokoh-tokoh yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai ke pembahasan materi. Pertama, kita akan membahas tentang sosok-sosok pahlawan yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara. Raja ini bernama Raja Purnawarman. Raja Purnawarman memerintah Kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Udah cukup lama juga ya, hampir 1700 tahun yang lalu gitu ya. Karena kan kita sekarang udah tahun 2022 ya, udah lama banget itu. Memang tokoh-tokoh Indonesia tuh sangat banyak teman-teman, dan kita harus mempelajarinya dan mengetahui kisahnya gitu ya, agar dapat meneruskan perjuangan mereka. Nah, Kerajaan Tarumanegara menjadi aman karena Raja Purnawarman membasmi perampok dengan memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Nah, oke, sampai di sini kira-kira teman-teman masih ingat apa aja yang tadi Bapak sampaikan tentang Raja Purnawarman? Oke, kita ingat ya, sifat Raja Purnawarman selaku pemimpin. Nah, kita lanjut. Di sila keempat Pancasila, sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan memiliki simbol kepala banteng. Nah,
makna dari sila keempat Pancasila itu sendiri apa sih? Ada yang bisa jawab? Betul. Pertama, mendahulukan kepentingan umum dan tujuan bersama. Jadi, karena kita merupakan satu kesatuan, kerakyatan yang besar, nah, kita nggak bisa, teman-teman, egois dan mementingkan kepentingan individu, mementingkan kepentingan kemauan sendiri. Tapi kita juga harus memikirkan kepentingan orang lain dan kepentingan bersama gitu ya. Bagaimana kita sama-sama bisa enak, sama-sama bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi kita harus mendahulukan kepentingan umum dan tujuan bersama. Selanjutnya, nilai dari makna sila Pancasila keempat ialah cinta permusyawaratan dan demokrasi. Nah, teman-teman, sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki budaya bermusyawarah dan berdemokrasi, kita harus sebagai penerus juga harus memiliki rasa cinta dan rasa kebanggaan gitu ya dengan budaya bermusyawarah dan berdemokrasi. Karena teman-teman, permusyawaratan itu sendiri merupakan usaha gitu ya, upaya untuk menyatukan pemikiran-pemikiran yang ada dalam sebuah kelompok atau suatu golongan yang banyak untuk menemukan satu solusi atau satu kesepakatan bersama yang bisa dijalankan dan dipertanggungjawabkan oleh semua orang. Nah, dengan budaya bermusyawarah ini akan banyak sekali perbedaan pendapat yang bisa diselesaikan gitu. Makanya Indonesia merupakan negara demokrasi karena Indonesia itu dipimpin oleh rakyat melalui permusyawaratan. Jadi untuk itu perlu dipahami oleh teman-teman sekalian bahwa permusyawaratan ini merupakan suatu poin penting yang teman-teman harus budayakan. Selanjutnya ialah makna dari sila keempat adalah kita harus bijak dalam menyikapi dan menyelesaikan masalah. Tadi Raja Purnawarman itu memiliki masalah di kerajaan Tarumanagara di mana banyaknya perampok dan mencuri. Maka yang diberikan solusi oleh Raja Purnawarman ialah dengan membuat angkatan kerajaan Tarumanagara yang kuat dan bisa memerangi para perampok dan penjahat. Nah, sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Raja Purnawarman sesuai sila keempat? Pertama, Raja Purnawarman itu mencintai rakyatnya. Nggak mungkin dong kalau misalkan dia tidak mencintai rakyatnya, dia akan membela negaranya gitu ya. Bisa aja dia menyerah dan kabur gitu ya, seorang raja kalau dia tidak mencintai rakyatnya. Atau bisa saja justru rajanya berteman dengan para penjahat dan perompak gitu ya. Nah, kalau misalkan karena Raja Purnawarman seorang yang mencintai rakyatnya, maka dia membela rakyatnya, membela kerajaannya untuk mengusir penjahat. Kemudian tadi, dia memiliki sifat berani melawan perampok. Nah, jadi ketika dia ada masalah, dia berani menghadapi masalah tersebut. Jangan sampai gitu ya teman-teman, kita melihat masalah, tapi kita mendiamkan masalah tersebut karena kita takut dengan untuk menghadapi masalah. Nah, selanjutnya, Raja Purnawarman juga pantang menyerah. Dia menyelesaikan ketika ada masalah tadi, dia berani, dia tidak mau langsung menyerah gitu ya. Dia langsung menghadapi masalah tersebut, memikirkan solusinya, dan alhamdulillah gitu ya, dia berhasil menyelesaikan masalahnya dan menimbulkan kemakmuran di kerajaan Tarumanagara. Nah, selanjutnya nih, tokoh dari kerajaan Sriwijaya, namanya adalah Balaputra Dewa. Balaputra Dewa adalah raja yang memiliki armada laut yang kuat yang dia bangun dengan tujuan supaya jalur pelayaran di wilayah kerajaan Sriwijaya menjadi aman sehingga pedagang-pedagang yang datang dan singgah merasa aman dan akan menghasilkan gitu ya peningkatan ekonomi yang diperoleh dari upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan, di mana hasil dari perjuangan Balaputra Dewa ini membuat rakyat Sriwijaya menjadi aman dan makmur dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, selanjutnya nih, kita bisa menyambungkan itu ya, terkait sikap Raja Balaputra Dewa dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan lambang padi dan rumput. Nah, teman-teman tahu nggak sih makna dari sila kelima Pancasila ini apa? Pertama, harus mematuhi peraturan yang berlaku sehingga tidak ada lagi orang yang melanggar. Nah, terus kemudian makna dari sila kelima ini juga harus membiasakan antre, harus membiasakan bergiliran gitu ya, menunggu gilirannya. Kemudian juga harus mendahulukan kepentingan umum. Kemudian juga harus adil
bukan harus sama gitu ya. Dan kemudian harus mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Yang keenam, harus menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Nah, Bala Putra Dewa sendiri dalam dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila ini, Bala Putra Dewa ini dia membuat peraturan gitu ya, dimana kalau ada orang yang mau berdagang di wilayah kerajaan Sriwijaya harus mengikuti peraturan dia, dan kalau misalkan tidak mau maka akan didisiplinkan dan akan ditegaskan dengan armada kuat yang dimiliki gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Dan kalau misalkan sesuai gitu ya, kalau misalkan orang-orang mau mengikuti peraturan Bala Putra Dewa, maka akan mendapatkan perlindungan dan rasa aman oleh Raja Bala Putra Dewa, dengan syarat tadi mereka nggak boleh membuat masalah dan mereka harus membayar upeti ataupun pajak kepada kerajaan Sriwijaya. Kemudian juga harus membiasakan antre gitu ya. Jadi semuanya harus tertib, semuanya harus mengikuti aturan, jangan sampai menerobos, terus juga mendahulukan giliran orang lain, itu nggak boleh ya teman-teman. Kemudian juga harus mendahulukan kepentingan umum. Tadi ya ada peraturan harus didahulukan, jangan sampai kita melawan kepentingan umum atau peraturan karena kita mau menuruti keinginan pribadi. Kemudian kita juga harus adil, bukan harus sama. Jadi adil itu teman-teman semua, itu bagaimana teman-teman bisa menerapkan perlakuan yang pas gitu ya, terhadap situasi yang pas, kondisi yang pas itu. Jadi teman-teman nggak bisa menyetara derajatkan sembarangan, tapi teman-teman harus melihat situasi dan kondisinya. Kalau misalkan pedagang ini diperlakukan seperti apa, pedagang itu diperlakukan seperti apa, seorang tentara diperlakukan seperti apa, seorang raja diperlakukan seperti apa, seorang rakyat diperlakukan seperti apa, itu harus adil teman-teman. Ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kemudian mendahului kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Jadi meskipun kita membuat peraturan, kita nggak boleh sembarangan buat peraturan. Kita harus melihat kedaulatan, kita harus menghormati bangsa lain gitu ya. Jangan sembarangan, kita nggak boleh juga kita karena kita ini kan kelompok kita, bangsa kita bisa sembarangan mengatur mengatur dan sembarangan menjelek-jelekan bangsa lain, nggak boleh ya teman-teman. Kita harus mengakui juga kedaulatan bangsa lain, bahwa bangsa lain punya hak dan kewajiban gitu ya. Dan terakhir, kita harus punya harga diri sebagai bangsa, bahwa kita sederajat dengan bangsa lain. Jadi kita tidak merasa rendah dan tidak merasa tinggi, tapi kita juga merasa sebagai manusia kita itu setara gitu, satu sama lain. Nah, sikap-sikap yang mencerminkan sila kelima yang teman-teman bisa terapkan. Pertama, bekerja keras dalam meraih prestasi. Jadi teman-teman harus mau bekerja keras gitu ya, untuk mencapai keadilan sosial gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau sesuatu, harus bekerja keras terlebih dahulu. Kemudian teman-teman juga harus bersikap boros. Dan yang ketiga, harus membantu korban bencana alam. Itu yang teman-teman bisa lakukan sebagai bentuk penerapan sila kelima Pancasila. Nah, kemudian pengaruh dari sikap kepahlawanan terhadap masyarakat sekitar kita. Pertama, masyarakat menjadi tegas dan menjadi disiplin. Kemudian masyarakat menjadi cinta tanah air, dan masyarakat menjadi rela berkorban dan pantang menyerah. Nah, itulah yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Jadi tadi ya 3 poin terakhir teman-teman. Apa sih manfaat atau pengaruh dari sikap kepahlawanan terhadap masyarakat sekitar kita? Dengan adanya sikap-sikap yang memiliki budi pekerti luhur, kita bisa menciptakan masyarakat yang tegas dan disiplin. Sebagaimana seorang pahlawan itu ya, pahlawan memiliki sifat yang tegas disiplin sehingga diikuti oleh masyarakat. Kemudian masyarakat menjadi cinta tanah air karena itu tadi ya teman-teman, karena pengorbanannya, karena bagaimana perjuangannya gitu ya. Melihat seorang pahlawan membela bangsanya, kita menjadi punya keinginan gitu ya untuk membela bangsa kita dan tanah air kita. Dan terakhir, kita menjadi seorang yang rela berkorban dan pantang menyerah. Itulah poin paling penting gitu ya dalam sikap kepahlawanan, yakni rela berkorban dan pantang menyerah. Nah, demikian untuk pembelajaran pada hari ini teman-teman semua. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak rasa bisa Bapak cukupkan. Sekian pembelajaran tentang kepahlawanan pada hari ini dari Bapak.
Untuk berikutnya kita akan mempelajari tokoh-tokoh lain dan hubungannya dengan kita akan melanjutkan mempelajari hubungan tokoh-tokoh dan nilai-nilai simbol Pancasila. Nah, teman-teman boleh untuk mencari ya cerita-cerita pahlawan lain, dan nanti Bapak harap teman-teman juga bisa di pertemuan berikutnya menceritakan tentang tokoh-tokoh yang berbeda gitu ya. Tokoh-tokoh yang teman-teman tahu apa sih, boleh ceritakan di kelas. Gitu teman-teman. Mungkin demikian, kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau mengikuti pembelajaran Bapak. Apabila Bapak ada kesalahan, Bapak minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.